Atas perintah Kaisar, kedua putri keluarga Shen berbudi pekerti lembut berbakti, di rumah dianugerahkan kepada putra mahkota Marquis Yongning Gu Jingyun dan Jenderal Zhen Bei. Bukankah ini kamarku sebelum menikah? Kamar pribadiku? Apa mungkin? Aku terlahir kembali, kakakku. Aku dan kakakku menikah di hari yang sama. Kakakku yang lembut menikah dengan putra mahkota Marquis Yongning, Gu Jingyun. Gu Jingyun malah menikahi sepupunya sebagai istri, menyiksa kakakku sampai mati. Kakak. Sedangkan aku, dengan sifatku yang meledak-ledak, menikah dengan Jenderal Zhen Bei yang juga keras kepala. Kami bertengkar dari pagi sampai malam. Akhirnya dia mengeluarkan surat cerai dan mengusirku. Aku adalah putri selir keluarga Shen. Sejak kecil, hanya kakakku dari istri utama yang paling baik padaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan biarkan dia mengalami hal yang sama. Lingxi, bukankah kau harus menunggu pernikahan di kamarmu? Kenapa kau kesini? Kakak, kita bertukar pasangan. Kau menikah dengan Jenderal Zhen Bei, aku gantikan kau ke Marquis Yongning. Dekret hanya menyebut putri keluarga Shen, tidak menyebut namamu atau aku. Tempat Marquis Yongning itu halaman luas dan rumah dalam. Dengan sifatmu, menikah ke sana hanya akan menderita. Jenderal Zhen Bei memang agak kasar, tapi di belakang rumah bersih. Aku pergi menghadapi Marquis Yongning, para hantu dan monster itu. Kau jalani hidup tenang. Tapi bagaimana jika ketahuan? Tidak ada yang tahu siapa kita. Kakak, percayalah padaku. Keluarga kalian memang pantas mendapatkannya. Di kehidupan sebelumnya, kakakku dianiaya oleh keluarga Marquis sampai depresi dan meninggal. Di kehidupan ini, biarkan aku yang menangani Lin Wan Er itu. Suami istri bersujud, masuk ke kamar pengantin. Tuan muda, tidak baik. Nona Wan Er kambuh sakit dadanya, sudah pingsan, cepat lihat. Berhenti. Sepupumu itu pingsan bukan pada waktunya, tepat saat kita malam pengantin. Aku sudah sering melihat trik ini. Jangan omong kosong. Wan Er memang punya penyakit jantung. Omong kosong. Baiklah, meskipun dia benar-benar pingsan, apa di istana tidak ada dokter hingga kau harus pergi, Gu Jingyun? Jika kau berani malam ini melangkah keluar pintu ini, aku akan bercerai denganmu. Dengar, semua di luar, Nona sepupu pingsan, panggil dokter istana. Putra mahkota tidak bisa menyembuhkan. Ini istri putra mahkota. Mau memberiku pelajaran? Tidak mungkin. Wan Er memberi salam pada kakak. Menyuguhkan teh baru untuk kakak. 3 hari pertama istri baru masuk, pantang vegetarian, kau berpakaian seperti sedang berkabung. Siapa yang kau panggil kakak? Maafkan aku, kakak. Wan Er tidak sengaja. Kemarin malam aku cemas. Tidak bisa tidur nyenyak. Pagi ini tanganku lemas dan lemah. Sepupu, tanganmu gemetar parah. Sepertinya kau sakit parah. Aku yang kurang beruntung, menyinggung perasaan kakak. Hanya seteguk teh. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Maaf ya, sepupu, tanganku juga terpeleset. Kau tidak keberatan kan? Kakak sepupu. Apa yang kau diamkan? Cepat bawa Nona sepupu kembali, jangan sampai dia kedinginan di sini. Orang yang tidak tahu akan mengira aku sebagai kakak ipar menganiaya dia. Kakak, kau datang. Sepupu, kenapa kau sakit separah ini? Cepat berbaring dengan baik, tubuhmu sangat lemah. Mulai sekarang jangan terlalu sering keluar. Urusan rumah tangga, ada kakak ipar.
Kau hanya perlu istirahat dengan tenang. Kakak iparmu benar. 1R, beberapa hari ini beristirahatlah dengan baik. Terima kasih, kakak ipar. Kau dengar? Istri baru putra mahkota bahkan tidak bisa membaca satu huruf pun. Aduh, bukankah dia orang bodoh? Pantasan sifatnya kasar? Apa yang kau khawatirkan? Nona, ini pasti disebarkan oleh Nona sepupu. Dia ingin di pesta puisi musim semi membuat Nona malu. Buta huruf, itu adalah kehidupan sebelumnya. Tapi 3 tahun bertengkar dengan jenderal, satu-satunya cara aku menenangkan hati adalah membaca habis buku-buku di perpustakaannya, buku strategi perang, dan catatan perjalanan. Karena dia ingin bermain, aku akan menemani bermain besar. Di luar pos, di tepi jembatan rusak, sendiri mekar tanpa tuan. Sudah senja, sendiri bersedih. Ditambah lagi angin dan hujan. Puisi yang bagus, suasananya dingin dan terpencil. Nona 1R memang cerdas dan cepat. Semangat seperti ini mungkin di seluruh ibu kota hanya sedikit yang bisa menandingi. Sudah lama ku dengar kakak Shen adalah wanita berbakat terkenal di ibu kota. Aku selalu mengaguminya. Tapi akhir-akhir ini, aku dengar para pelayan bergosip bahwa kakak sepertinya tidak bisa menulis. Gelar wanita berbakat. Kakak jangan-jangan hanya desas-desus. Adik, kau memang pintar mencari informasi. Tapi meskipun aku tidak banyak tahu huruf, setidaknya lebih baik daripada yang mencuri puisi orang lain untuk menyombongkan diri. Sepupu, puisi tentang bunga plum yang kau bacakan tadi benar-benar kau tulis sendiri? Apa maksudmu, kakak ipar? Tentu saja puisi ini aku yang buat. Janganlah kau menutupi aibmu dengan menuduhku tanpa bukti. Puisi ini jelas-jelas ditulis oleh seorang sastrawan bernama Du. Kau hanya membaca bait pertama. Tahukah kau bait kedua? Tanpa niat bersaing di musim semi, biarkan bunga-bunga lain iri. Gugur menjadi tanah, hancur menjadi debu, hanya harumnya yang tetap abadi. Bait kedua ini lebih berkarakter. Ternyata memiliki suasana yang mendalam. Sepupu, sejak kau mengaku sebagai penulis, bagaimana mungkin kau lupa bagian bawah puisimu sendiri? Atau jangan-jangan kau hanya tahu 4 baris pertama yang kau curi ini? Sungguh tak menyangka, wanita yang katanya berbakat ini ternyata pencuri puisi. Apa buktimu aku mencuri? Apakah kau punya bukti? Bukti? Karena sepupu takkan menyerah sebelum melihat bukti, maka akan kutunjukkan padamu dengan jelas. Bukti. Ada di sini. Puisi tentang bunga plum ini, pengarang aslinya adalah seorang yang berkelana, sastrawan bernama Lu. Halaman yang rusak ini sudah tercatat dalam antologi puisi kuno. Lihatlah tanda tangan di sini. Benar, aksara Lu. Bait kedua ini sama persis dengan yang dibacakan oleh putri mahkota tadi. Sepupu, bukti sudah tak terbantahkan. Apalagi yang bisa kau bantah? Kau menjebakku. Kakak Jingyun, percayalah padaku. Dia sudah mempersiapkan ini untuk menjebakku. Cukup. Di hari yang baik ini, kacau begini, tidak sopan. 1R merasa tidak enak badan, antarkan dia istirahat dulu. Jangan di depan tamu terhormat mempermalukan keluarga bangsawan ini. Nenek, aku. Di kehidupan sebelumnya, kakak selalu bilang mas kawin tiba-tiba berkurang, kukira dicuri pelayan. Sekarang kulihat, ternyata ada pencuri yang mengincar. Chun Xing, kemari. Selidiki. Beberapa hiasan batu giok ini, kapan hilangnya, siapa saja yang masuk gudang, cari tahu semuanya. Baik, hamba akan lakukan. Nona, sudah ketahuan. Pelayan gudang melihat seseorang dari pavilion Kisia berkeliaran di sana. Barang-barang itu mungkin sudah di tangannya. Jangan bergerak dulu, terus awasi.
Nona, apa kau biarkan saja? Barang sedikit ini belum cukup untuk membuatnya terluka parah. Aku akan tunggu sampai dia serakah, lalu tangkap semuanya. Sepasang gelang emas murni, 5 potong kain Liu Guangjin, sekotak mutiara selatan, kau memang rakus. Bawa orang dan ikut aku ke Kisiage. Nona Lingxi, cepat pergi. Kakak ipar, apa maksudmu? Bahwa banyak orang menerobos halamanku? Mana sopan santun? Sopan santun? Aku juga ingin bertanya, adik sepupu. Pot yang kau pajang di kamarmu itu, bonsai karang merah. Sebenarnya dari mana asalnya? Kakak ipar, ini pemberian mendiang bibiku, yaitu ibu dari kakak Jingyun, yang diberikan padaku sebelum beliau wafat sebagai kenang-kenangan. Apa kau akan merampas ini juga? Wah, kebetulan sekali, di daftarku ini, juga ada satu yang persis sama. Itu adalah mahar andalan keluarga Kusen. Jangan menuduh sembarangan. Cari dengan teliti. Lihat di daftarku, barang-barang yang hilang, apa semuanya punya kaki, dan lari ke tempat sepupu. Shen Lingxi, kau gila? Berani menyentuh barangku? Nona, sudah ditemukan. Tertangkap basah. Aku hanya... Chunsing, segera undang Nyonya tua ke sini. Hari ini masalah ini harus ada penjelasan. Nyonya, jangan, tidak boleh. Sepupu ini, dia kesayangan mendiang istri pertama, sudah ditakdirkan untuk menjadi selir Tuan Putra. Jika Anda benar-benar menangkapnya sebagai pencuri, bukankah itu memalukan mendiang istri pertama, juga mempermalukan Tuan Putra? Tidak takut. Paling buruk, aku akan bercerai dengan suami. Nanti, namanya yang memanjakan selir dan mengabaikan istri, tersebar. Yang dipermalukan adalah keluarga Gu. Pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak sepupu dan kakak ipar membawa orang masuk. Tanpa bicara langsung menggeledah kamarku, memaksa mengatakan aku mencuri. Aku ini putri pejabat. Kapan pernah kuhina seperti ini? Lebih baik aku mati. Apa yang kau buru, biarkan dia menabrak. Kakak sepupu, kenapa kau tidak menghalangiku? Meja di sana. Tidak ada yang menghalangimu. Jika kau benar-benar ingin mati, cepatlah, jangan hanya bicara. Kakak sepupu, lihat dia. Dia ini mau menghabisiku. Kenapa kau begitu memaksa? Harus sampai seperti ini? Sampai tidak terkendali? Aku memaksa. Gu Jingyuan, lihat baik-baik, ini maharku. Dia suka mencuri barangku. Tertangkap basah di sini. Aku tidak mencuri. Kakak sepupu, itu dulu saat bibi masih hidup. Beliau sendiri yang mengatakan. Aku hanya melihat barang-barang ini. Apa gunanya? Aku pinjam dulu untuk pajang. Kakak sepupu, jika bibi masih ada, beliau tidak akan membiarkan orang menghinaku seperti ini. Kau pakai mendiang ibu mertua untuk menekanku. Dari jauh sudah terdengar keributan. Tidak pantas. Nenek, menantu tidak sengaja mengganggu. Sungguh, saat menghitung mas kawin menemukan kekurangan, setelah diperiksa baru ditemukan di kamar sepupu perempuan. Ini adalah daftar asli dari keluarga Sen. Ini, barang-barang yang baru saja ditemukan, karang merah dan mutiara selatan. Gelang emas merah tidak kurang sedikit pun. Pergi. Semua barang di lantai ini yang bukan milik Nona sepupu pindahkan kembali ke gudang putri mahkota. Jangan ada yang kurang satu pun. Nenek Waner hanya... Wan Er Bibi, kamu menyayangimu demi ikatan darah, bukan untuk membuatmu melakukan tindakan, melampaui batas, dan mencuri. Kamu terlalu mengecewakan saya. Peristiwa hari ini berhenti di sini Wan Er. Kembali ke kamar, dan salin pedoman wanita untuk menenangkan hati. Semua bubar. Ya, menantu mengantar nenek pergi. Nenek, sifat putri mahkota ini sepertinya agak keras. Bagian belakang istana ini seperti medan perang, sudah sering melihat yang lemah lembut dan anggun, tetapi semuanya tidak bisa menjaga halaman rumah. Sekarang justru membutuhkan yang seperti ini yang bisa mengendalikan keadaan.
Putri mahkota ini dikirim atas perintah nenek. Kedepannya, urusan besar kecil di istana harap putri mahkota banyak bersusah payah. Lin Wan Er, langit istana ini harus diganti. Pengeluaran tidak jelas, utang lama berbelit-belit, perak istana ini apakah masuk ke kas umum atau masuk ke kantong tikus besar? Nona, beberapa perkebunan ini defisit parah, terutama toko bedak di jalan barat itu. Toko laris yang ditinggalkan Bibi ternyata rugi terus bertahun-tahun. Ayo pergi ke jalan barat. Aku ingin lihat di dalam toko bedak ini sebenarnya menjual obat apa. Wah, bukankah ini Putri Mahkota? Angin apa yang membawa Anda ke sini? Manajer Wang, keluarkan buku besar, 3 tahun terakhir. Saya akan mencocokkan buku. Putri Mahkota, apa yang Anda lakukan? Merobek buku besar nenek. Bagaimana saya bisa menjawab? Meskipun Anda adalah majikan, tidak beralasan untuk merusak. Sekarang saya yang mengelola rumah bangsawan. Saya bilang buku ini hanyalah kertas bekas, maka itu adalah kertas bekas. Ingin menggunakan nyonya tua untuk menekan saya? Kamu belum punya bobot itu. Pergi ambil buku aslinya. Saya akan duduk dan menunggu di sini. Jika tidak bisa mengeluarkannya, kamu tidak perlu menjadi manajer lagi. Nyonya Putra Mahkota, tenangkan amarah Anda. Saya akan segera mengambilnya. Segera ambil. Ini baru barang yang pantas ditunjukkan. Chunsing, ambil sempoa. Maret hanya menjual markup 30% palsu, Mei laba diratakan 5.000 tael. Dengan keuntungan ini, uang perak masuk ke kantong siapa? Nyonya Putra Mahkota, Tuan Putra Mahkota datang menjemput Anda. Hari sudah gelap. Perihal toko hari ini, saya dengar. Apa yang kamu dengar? Kata mereka saya merobek buku di depan umum, dan menampar manajer keras-keras. Apakah Tuan Putra Mahkota merasa saya galak dan kasar, tidak sopan? Tidak. Itu membuat saya merasa kamu adalah orang yang mengejutkan dan tak terduga. Kamu punya selera yang bagus. Harga beli 5 kali lipat dari harga sebenarnya. Bahan baku toko Wangining ini, apakah terbuat dari emas? Nona, ini bukan hanya serakah, ini perampokan terang-terangan. Kepala pembelian, Linda. Suami dari pengasuh Lin Wan Er. Pergi dan salin daftar item yang sudah diatur ini dalam satu salinan terpisah. Lima kali lipat? Mereka begitu berani. Toko Wangining, itu adalah peninggalan ibu mertua. Artinya berbeda. Masalah ini melibatkan pelayan lama keluarga Lin. Saya tidak pantas mengambil alih wewenang. Mohon Tuan Putra Mahkota memutuskan. Saya mengerti. Tuan Putra Mahkota, ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Pergi. Sepupu perempuan. Hadiah dari kakak ipar ini, bagaimana? Nona, di pavilion Kisia ada keributan. Kemarin saya di dekat pintu sudut, melihat pelayan kamar Nona sepupu diam-diam memberikan sebuah bungkusan kepada seorang wanita tua yang tidak dikenal. Wajahnya tampak mencurigakan. Sepertinya karena pengasuh diusir, dia tidak bisa diam. Awasi mereka. Lihat kali ini trik baru apa yang ingin dia mainkan. Nona, sudah kupastikan, perempuan tua itu mencari seorang penjudi. Seorang pelajar miskin, Nona sepupu memberikan uang, menyuruhnya meniru tulisan Anda untuk menulis puisi cinta dan menyiapkan perhiasan murahan katanya sebagai bukti. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun pangeran, dia berniat menuduhku selingkuh di depan umum supaya aku hancur Chunsing kemari. Cari orang yang meniru motif sapu tanganku sehari-hari. Pola sapu tangan buatlah satu yang mirip, tidak perlu terlalu halus lusa. Sapu tangan ini letakkan di jalan taman, lalu beritahu orang-orang di pavilion Kisia. Katakan saja, aku punya teman sejak kecil, kakak laki-laki tetangga yang selalu kurindukan. Nona, apa maksudnya? Dia ingin menjebak dengan barang bukti. Aku akan memberinya barang bukti yang lebih meyakinkan.
Nenek, 1R. 1R hari ini rela mengambil risiko menyinggung pesta ulang tahun pangeran demi melaporkan skandal. Istri pangeran, Nona Shen, berselingkuh dengan pria lain di belakang pangeran, mengacaukan rumah tangga, buktinya ada di sini. Pria itu ada di sini. Dia tidak tahan dengan penyesalan datang sendiri untuk mengaku dosa kepada pangeran. Kamu bilang, ini aku yang menulis puisi cinta untukmu. Ya, setiap kata, semua adalah Nona Shen, perasaan tulus, istri pangeran. Mohon izin nenek dan pangeran untuk mengambil tinta dan kuas. Diizinkan. Semua sudah melihat, inilah tulisan tanganku. Belum selesai. Keluarga Shen, setidaknya adalah keluarga terkemuka di ibu kota. Sapu tanganku jahitannya rapi, sedangkan yang di tanganmu jahitannya kasar, motifnya berantakan. Bahkan pelayan terendah di istana tidak mau memakainya. Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu memasukkan semua ini menjebakku? Saya mengaku, itu Lin 1R. Dia menyuruh pelayan mencariku menjanjikan uang besar untuk memalsukan. Saya tergoda, mohon ampun, pangeran dan istri pangeran. Semua sudah dengar dan sudah lihat dengan jelas peristiwa hari ini murni fitnah. Shenxi adalah istriku, istri dari Pangeran Yongning. Menghina, dia berarti menghinaku Gu Jingyun. Jika ini terjadi lagi, siapapun akan diusir dari istana, tidak akan dimaafkan. Kamu panggil manajer kaligrafi harus latihan. Apa pendapat pangeran? Setiap senja mulai sekarang, kamu datang ke ruang belajar, aku akan mengajarimu 1 jam. Baik, maaf merepotkan pangeran. Tekanan di ujung jari pergelangan tangan lurus. Di luar semua orang bilang, putri sah keluarga Shen adalah wanita jenius yang luar biasa. Tapi aku bahkan tidak bisa menulis satu karakter pun, kamu tidak sedikit pun penasaran. Tidak ingin bertanya kenapa. Tidak peduli kenapa kamu buta aksara. Atau rumor itu salah? Pokoknya sekarang kamu menikah denganku. Adalah istriku. Tulisanmu jelek. Kalau begitu belajar. Aku ajari nanti. Pasti bisa menulis hal yang lalu. Tidak penting. Aneh, kenapa jantungku berdetak cepat? Aku agak mengantuk hari ini. Latihan kaligrafi juga sudah cukup. Besok saja. Shen Lingxi, kamu di kehidupan sebelumnya, bahkan melawan jenderal pun tidak pernah takut. Kenapa hari ini begini? Hidup kembali. Baru sadar, menggosok tinta dan berlatih kaligrafi bisa membuat hati begitu tenang. Di kehidupan sebelumnya, di kediaman jenderal, seluruh halaman penuh suara panci dan mangkuk jatuh. Mana sempat mendengar ini, puisi yang bertele-tele. Sekarang hati tenang. Benar-benar bisa merasakan sedikit rasa yang berat. Kenapa? Karakter mana yang sulit? Atau tidak mengerti? Artinya, Tidak. Hanya tiba-tiba merasa 2 baris ini ditulis dengan baik. puisi itu bagus. Menggenggam tanganmu. Seperti kau dan aku. Nona, ada surat untukmu dikirim dari Jiang Bei. Jiang Bei, cepat bawa masuk. Kasar tapi halus. Kakak, di kehidupan ini, akhirnya kamu tidak salah menikah. Pangeran, kenapa hari ini mulai mempelajari geografi dan pemandangan? Ibu kota memiliki kondisi tanah dan air yang rumit. Lebih baik kita pelajari lebih banyak. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya,
baru saja menikah ke Qiangbei tidak lama. Dari ibu kota sudah terdengar berita tentang kekeringan. Di ibu kota, sepertinya sudah setengah tahun tidak banyak hujan. Aku khawatir akan terjadi kekeringan. Masalah ibu kota. Bagaimana kau tahu? Aku tiba-tiba terpikir. Akhir-akhir ini cuaca panas, hanya bicara begitu saja. Apa aku salah bicara? Tidak. Ayo berlatih kaligrafi. Nyonya, di ibu kota terjadi kekeringan parah. Tanaman tumbuh sangat buruk. Uang yang kita investasikan semuanya sia-sia. Jika terus merugi seperti ini, fondasi kediaman Marquis khawatir akan goyah. Yongning Haofu berada di Jiangnan. Bagaimana mungkin karena kekeringan di ibu kota mengalami defisit hingga menggoyahkan fondasi? Dalam pembukuan ini pasti ada kecurangan yang lebih besar tersembunyi. Aku ingat, adalah transportasi. Di kehidupan sebelumnya ku dengar ada yang bekerja sama dengan Cao Bang menggelapkan izin garam. Keluarga Gu hidup dari bisnis garam. Ini seperti orang mencekik leher mereka. Jika aku langsung memberitahu Gu Jingyun, pasti akan menimbulkan kecurigaannya. Lebih baik aku membuat pembukuan dulu, mengarahkan kecurigaan ke garam. Dia tentu tidak akan curiga padaku. Defisit tahun Suande ke-6, alat transportasi Cao Bang, fluktuasi harga garam di pasar, dan juga nama-nama pejabat yang menangani ini. Nona, kau tidak tidur semalaman. Urusan ini tidak bisa ditunda. Tuan Putra, pembukuan ini. Aku sudah menemukan petunjuknya. Orang-orang ini. Bagaimana kau bisa tahu? Aku memeriksa hampir 10 tahun arsip urusan garam Jiangnan, membandingkan dengan semua catatan kapal, dan mencocokkan dengan beberapa hari ini perubahan aneh harga garam di pasar. Setiap kali kapasitas transportasi macet, harga garam melonjak drastis. Nama-nama ini selalu muncul di titik-titik kritis. Pembukuan itu mati, manusia itu hidup. Ikuti benang ini, pasti akan menemukan ekor tikus. Aku akan melakukan sesuai katamu, menyelidiki sendiri. Tuan Putra, urusannya tidak lancar. Ekspresi matamu seperti kehilangan jiwa. Jingyun bisa menikahimu benar-benar merupakan keberuntungan besar bagi Yongning Haofu. Payung ini agak kecil, ya? Sedang lihat apa? Melihat bunga teratai yang layu di tengah hujan. Ada kenikmatan tersendiri. Dulu. Kenapa kau mau menikah denganku? Mau bilang, aku sudah muak melihatmu dan kakak perempuanmu saling menyiksa di kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini sengaja kujalani untuk lompat ke api yang lain. Karena aku tahu, Pangeran Yongning Hou, Gu Jingyun, adalah pria sejati yang menepati janji dan bertanggung jawab. Menikah dengan orang seperti itu, hidup mungkin tidak mudah, tapi hati tenang. Kali ini berkatmu, Houfu bisa melewati masa sulit. Terima kasih. Nona, Lin Wan Er tidak beres. Akhir-akhir ini sibuk dengan pembukuan, jadi aku lupa padanya. Ada apa? Dia membuat ulah lagi? Dia keluar rumah akhir-akhir ini sangat sering, dengan alasan membeli bedak dan minyak wangi. Tapi hamba suruh orang mengikutinya,
dan mendapati dia selalu berbelok ke gang belakang, menemui pria bertopi kerudung. Pria? Orang seperti apa? Wajahnya tidak terlihat, tapi dilihat dari postur dan gayanya, tidak seperti pelayan biasa. Lebih seperti yang sengaja mencari informasi, menjadi perantara. Makelar manusia. Dia tidak rela kalah dariku, mulai menggali latar belakangku. Nenek, Waner hari ini nekat mengungkap kebohongan terbesar di Hofu ini. Dia sama sekali bukan putri sah keluarga Shen Lingxuan. Dia palsu. Dia adalah putri selir keluarga Shen Lingxi. Waner tidak memfitnah. Aku mencari dengan biaya besar seorang binyai yang pernah mengabdi di rumah Shen. Dia mengaku sendiri, yang di depan ini bukan Shen Lingxian. Ini ada pengakuan dan cap jari binyai Wang. Tercatat secara rinci bagaimana penggantian pengantin terjadi, dan juga surat rahasia antara dua kakak beradik Shen. Bukti kuat. Apa yang dikatakan Wan Er benarkah? Siapa sebenarnya kau? Benar kata sepupu Wan Er. Aku memang bukan putri sah keluarga Shen Lingxuan. Aku adalah putri selir keluarga Shen Lingxi. Nenek dengar sendiri. Dia mengaku, perbuatan menipu penguasa dan menodai martabat keluarga. Sepupu, tenang dulu. Pertukaran pernikahan memang ada ceritanya. Tapi yang tersembunyi di dalamnya adalah kesulitan yang terpaksa dilakukan. Kakakku, Lingxuan, sejak kecil lemah, dia menderita penyakit jantung yang parah, tubuhnya sangat dingin. Jika menikah jauh ke selatan, pasti tidak akan cocok dengan iklim di sana. Bisa membahayakan nyawanya. Tapi pernikahan ini adalah titah kaisar. Karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mengambil jalan ini. Aku menggantikan kakakku untuk pergi ke utara. Ibu sudah melaporkan hal ini secara pribadi sebelumnya. Kepada selir Xian yang menjadi mak comblang saat itu, dia mengizinkannya secara diam-diam. Hanya untuk menjaga nama baik keluarga Shen, tidak diumumkan keluar. Kau berbohong. Jelas-jelas kau yang menginginkan kekayaan markis, menyuruh kakakmu untuk menukar pernikahan. Apa dokter istana, apa selir Xian, semua itu hanya omong kosong karanganmu. Nenek, aku punya saksi. Saksi? Sepupu bilang, seorang pengasuh yang bekerja di keluarga Shen. Saksi yang bisa berubah pernyataan dengan uang, seberapa percaya perkataannya? Sedangkan bukti fisik, nenek, bisakah menantu perempuanmu ini melihatnya? Tulisan ini memang mirip, tapi stempel ini. Kakakku pernah diajar oleh pendeta Jing'an. Pendeta itu hidup sederhana, tidak pernah menggunakan stempel giok. Kakakku pun menjadikannya pedoman. Semua surat ini palsu. Dan yang ini, ayahku punya kebiasaan. Setiap menulis surat, setelah tanda tangan, dia selalu memberi titik kecil. Artinya, kata-kata berakhir di sini, tapi perasaan terus berlanjut. Itu kebiasaan dari gurunya saat masih muda, tidak pernah berubah selama puluhan tahun. Tapi di akhir kertas ini, bersih sekali, tidak ada apa-apa. Waner, apa lagi yang bisa kau jelaskan? Nenek, meski bukti ini cacat, tapi fakta bahwa Shen Lingxi menukar pernikahan itu benar. Ini penipuan kepada kaisar. Begitu terbukti, seluruh keluarga Shen akan dipenggal. Ini tidak bisa ditutupi dengan pembelaan. Cukup. Nenek, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Aku tidak peduli siapa dia. Yang aku tahu, dia yang diangkat dengan tandu 8 orang masuk ke gerbang istana Markis Yongning sebagai istri putra mahkota. Yang menikah denganku adalah dia. Yang mengurus rumah tangga Markis adalah dia. Saat Markis dalam bahaya, yang maju ke depan juga dia. Aku hanya mengakui dia. Mulai sekarang, dia adalah Gu Jingyun, satu-satunya istriku. Istri putra mahkota istana Markis Yongning. Siapapun yang meragukan statusnya, berarti menentang Gu Jingyun. Sepupu, apa kau gila? Dia membohongimu. Nenek. Hari ini membuat nenek terkejut. Masalah ini. Cukup sampai di sini. Bangunlah. Wan Er, kau mengungkapkan ini hari ini? Pernahkah kau memikirkan konsekuensinya? Jika kau memperbesar masalah ini di luar sana akan berkata,
Keluarga bangsawan tidak bisa mengatur rumah tangga dengan baik, ringannya jadi bahan tertawaan. Beratnya dilaporkan ke pejabat pengawas tuduhan menipu kaisar. Yang lebih parah, kehilangan gelar bangsawan bukan hal yang mustahil. Tapi dia akhirnya menipu semua orang. Dia mengganti identitas. Tapi sejak masuk ke sini, dia yang maju, menyelamatkan harta keluarga, hati ini sungguh tulus. Sebaliknya kau mencuri mahar, memalsukan bukti, menjebak nyonya utama, dan setiap hari mengadu domba iri dan cemburu. Mana ada sopan santun seorang putri besar? Soal pertukaran pernikahan. Sampai di sini saja, apa yang dibicarakan di ruang tamu hari ini. Jika ada yang berani membocorkan separuh kata, hukuman keluarga tidak akan ditoleransi. 1R. Kau kembali dan merenungkan kesalahanmu. Tanpa izinku. Jangan melangkah keluar dari paviliun Kixia. Begitu saja selesai, Nyonya tua memang melunak, tapi di hati Gu Jingyun. Bagaimana sebenarnya pikirannya? Maaf, aku tidak sengaja menyembunyikannya selama ini. Aku sudah tahu sejak lama. Kapan kau mengetahuinya? Tak lama setelah kita menikah aku sudah menduganya putri sulung keluarga Shen yang terkenal. Lembut bak air. Berbakat luar biasa. Paling ahli dalam sastra, musik, catur, dan lukisan. Tapi kau, galak dan tegas. Tulisanmu jelek. Tapi justru pada catatan perkebunan dan urusan dunia, kau sangat tajam. Bagaimanapun seseorang berubah, hal-hal dasar tidak bisa disembunyikan. Lalu kenapa kau tidak pernah bertanya, dan malah membantu merahasiakannya? Karena itu tidak penting. Yang penting adalah dengan tandu 8 orang yang diangkat ke pintu keluargaku adalah kau. Yang khawatir dan sibuk untuk istana adalah kau. Yang membuatku jatuh hati dan ingin mendekat. Juga kau. Aku pergi ke kantor pemerintahan untuk urusan dinas, aku akan pulang saat tengah hari untuk menemanimu makan. Lagi pula, tulisanmu masih perlu banyak latihan dari suamimu, Jingyun. Lin 1R dikurung selama sebulan, masih belum menyerah. Nona, yang di paviliun Kixia, pembantu sapu, Ping Er, akhir-akhir ini sering ke sekitar tembok halaman kita, dengan Xiao Tao di halaman kita. 2 kali memberikan sesuatu. Kelihatannya seperti kantong wewangian. Atau sapu tangan. Dihukum kurung, tapi masih tidak bisa diam. Sepertinya dia merasa hari-harinya terlalu santai. Xiao Tao, yang bertanggung jawab. Pembantu baru di ruang teh. Biasanya kelihatannya cekatan. Tak disangka dia tidak bisa diandalkan. Awasi lebih ketat, lihat apa yang sebenarnya dia ingin lakukan. Xiao Tao, begitu tergesa-gesa, sedang mengantar sup untuk putri mahkota. Iya. Ampun. Apa yang kau lakukan? Berteriak-teriak? Tidak sopan. Ampun, Nyonya tua. Ampun, putri mahkota. Itu nona sepupu. Nona sepupu yang menyuruh. Kakak Ping Er menyampaikan pesannya. Dia bilang cukup menaburkan bubuk ini ke dalam makanan putri mahkota. Setelah berhasil, akan memberi saya 100 tael perak dan membebaskan saya dari istana. Saya lengah sejenak. Dari mana obatnya? Kakak Ping Er bilang. Dipesan dari Pasar Barat, Jalan Gelap. Namanya Tertawa Maut. Tertawa maut. Itu adalah obat terlarang dari istana dinasti sebelumnya. Tidak berwarna dan tidak berbau. Setengah sendok. Sudah bisa membuat orang berdarah dari 7 lubang. Pergi. Bawa Lin 1R ke sini dengan rantai. Nenek, dia memfitnahku.
Pelayan rendahan itu sendiri yang berniat jahat. Apa hubungannya denganku? Aku selama ini bahkan tidak bisa keluar pintu. Mana mungkin membeli racun? Nona sepupu, sudut uang kertas memang usang. Tapi cap stempel pribadimu masih sangat jelas. Sepupu perempuan. Saat kau pertama masuk ke istana Marquis, aku memperlakukanmu dengan sopan. Kau mencuri maharku. Aku mengingat hubungan keluarga. Memberimu kesempatan untuk berubah. Kau memasukkan puisi cinta untuk menodai kehormatanku. Demi mendiang bibimu. Selama kau dikurung untuk merenung. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Apalagi sengaja menyakitimu. Tapi kau berulang kali ingin membunuhku. Pencurian dan fitnah tidak berhasil. Sekarang berani menggunakan obat terlarang untuk membunuh dan menutup mulut Lin Wan Er. Kau pikir aku Shen Lingxi, berwatak lemah seperti tanah liat? Lin Wan Er meracuni istri utama. Buktinya kuat. Orang berhati ular, berbisa seperti ini. Kediaman Marquis Yongning tidak bisa menampung lagi. Kak Wan Er juga tidak mau Wan Er terlalu mencintaimu. Wan Er hanya takut kehilanganmu. Maafkan Wan Er kali ini ya. Lin Wan Er, kau bersikap tidak bermoral, berulang kali dinasihati, tapi tak berubah. Hari ini berani sekali melakukan perbuatan meracuni ini. Mulai hari ini, kau dicabut status kerabat keluarga Gu, segera dikirim kembali ke keluarga Lin di Jiangnan. Mulai sekarang, seumur hidup dilarang menginjakan kaki, sedikit pun di kediaman Markis Yongning. Mulai hari ini, peraturan rumah tangga kediaman Markis ditegakkan kembali. Tugas dan peraturan hadiah hukuman setiap bagian sudah ditempel di dinding manajer Wang, manajer Li. Kalian di perkebunan dan toko, perbuatan pura-pura patuh itu sudah saya selidiki. Ambil uang pesangon keluar dari kediaman Marquis. Orang baru yang rajin menggantikan. Peraturan perkebunan di timur pinggiran ini, menurutku tahun depan harus diubah. Lakukan sesuai keinginanmu, aku percaya padamu. Harus menemanimu pulang ke keluarga Shen. Setelah menikah, kau belum resmi pulang ke rumah orang tua. Nyonya sampai. Sier. Akhirnya kau kembali. Di kediaman Marki harus menjaga perilaku, jangan mempermalukan keluarga Shen. Tuan Besar, kabar gembira Jenderal Penakluk Utara membawa putri sulung kembali ke rumah. Kakak perempuan, kembali. Kakak seumur hidup ini, kau harus hidup lebih baik dariku. Kakak, Sier, lihat kulitmu, hatiku baru benar-benar tenang. kakak jujurlah padaku, temperamen buruk sang jenderal. Dia memang cepat marah, tapi dia sangat perhatian padaku. Dia tahu aku takut dingin, padahal belum musim dingin. Dia sudah menyiapkan tungku dan anglo di dalam rumah. Semuanya sudah siap. Aku cuma bilang, sepatah kata, aku kangen, kue lembut dari Sangjing. Dia entah dari mana cari, seorang koki yang bisa membuat kue Sangjing. Sier. Sekarang aku baru tahu, apa artinya kasar tapi teliti. Sekarang, dengan adanya anak ini, dia semakin hati-hati banget. Bicara di depanku, semua dengan suara direndahkan. Jalan pun takut menimbulkan angin. Kakak, ini sudah baik. Ini sudah baik. Sier, kalau kamu bagaimana? Bagaimana pangeran memperlakukanmu? Dia tidak banyak bicara, tapi dia sangat perhatian padaku. Setiap kali aku mengelola urusan rumah tangga di istana, Adipati menemui kesulitan. Dia selalu membantuku dan juga mengajariku menulis. Kami berdua, kakak dan adik, sekarang akhirnya kami semua menemukan jalan yang benar, memiliki tempat kembali sendiri. Kenapa setelah pulang dari rumah Shen langsung sakit?
Cepat bawa pergi bau ini. Cepat panggil dokter istana. Selamat Nyonya Tua, selamat Tuan Muda istri. Tuan Muda hamil. Baik, baik. Sier, terima kasih. Ada apa? Dari Jiangnan ada kiriman surat. Lin Wanner gila. Setelah dikirim kembali ke keluarga Lin, dia tidak tenang, beberapa kali kabur. Terakhir kali terjatuh ke kolam dingin di belakang kuil keluarga. Setelah diselamatkan, demam 3 hari 3 malam. Setelah sadar, pikirannya tidak jernih. Kadang menangis dan berteriak. Keluarga Lin sudah menguncinya di halaman belakang seumur hidup, tidak boleh keluar. Sier, kamu sedih di hati. Hanya merasa hidupnya seharusnya tidak begini. Jika dia mau tenang, Nyonya Tua pasti akan mencarikannya jodoh yang baik. Tapi dia malah mengejar hal yang bukan miliknya. Malah menghancurkan dirinya sendiri. Keterikatan terlalu dalam, akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Sier, seumur hidup ini bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesarku, Gu Jingyun. Dinginnya surat cerai di kehidupan sebelumnya, pertengkaran di istana jenderal, semua pergi bersama angin. Aku juga begitu.